Sota bingung ketika hari ujian dibagikan, kepala sekolah memanggilnya, dan saat ini Sota sedang menuju ke ruangan kepala sekolah. Sota menjadi ketakutan, apakah karena kerjaannya sekarang ia akan dikeluarkan dari sekolah karena membuat keributan atau semacamnya. Guru itu mengetuk dan memanggil nama Tenryugawa. Mendengar nama itu mengingatkan Sota dengan Ark dan menjadi sedikit curiga. Ketika Sota masuk ke dalam, di sana sudah ada Ark yang menunggu bersama kepala sekolah, dan tentu membuat Sota kaget. Guru itu kaget tak menyangka Ark dan Sota saling mengenal satu sama lain. Tapi Sota panik karena ia harus merahasiakan identitas Ark yang lain juga. Setelah itu guru itu pun pamit undur diri, dan kepala sekolah tak menyangka bisa bertemu dengan muridnya yang bernama Sota ini. Kepala sekolah memperkenalkan dirinya, ayahnya dari Ark bernama Tenryugawa Kyojiro, dan berterima kasih karena sudah berteman dengan putrinya. Sota kaget tak menyangka bertemu ayahnya Ark, dan dengan cepat meminta maaf karena sudah bersikap tak sopan sebelumnya dan memohon dengan sangat. Kyojiro tak mempermasalahkannya dan hanya mengetahui kalau anaknya dapat teman baru. Ark menjadi tersipu malu dan berkata kalau ia bukanlah temannya Sota. Namun Sota menjadi bingung, bukankah mereka sudah menjadi teman? Dan Ark yang tersipu malu membenarkannya. Kyojiro juga berkata kalau Sota bisa memanggilnya dengan nama, namun sangat berat untuk Sota melakukannya. Tapi Kyojiro tak mempermasalahkannya karena hanya Sota teman anaknya di lingkungan sekolah ini. Sota kaget tak menyangka Ark juga bersekolah di sini, dan Ark membenarkannya meskipun ia masih SMP saat ini. Sota kembali teringat kalau Ark itu dikenal sebagai VTuber populer meski baru duduk di bangku SMP. Juga ia terkenal sebagai seorang pianis yang hebat juga. Kyojiro berkata seperti yang Sota bilang, meskipun terbilang muda tapi Ark sudah sesibuk itu. Sebagai orang tua, ia merasa sangat khawatir dengan anaknya, tapi merasa tenang karena Ark punya seorang teman. Sota teringat perkataan Ark sebelumnya, di mana tiba-tiba Kyojiro mengulurkan tangannya ke Sota. Kyojiro berkata mungkin permintaan ini terdengar egois, tapi ia berharap kalau Sota bisa selalu menjadi teman anaknya, dan itulah alasan Sota dipanggil kemari dan akan selalu mendukung aktivitas Sota sebagai seorang streamer. Sota menerimanya karena ia juga sudah menganggap Ark sebagai sahabatnya sendiri. Mendengar itu membuat Ark menjadi tersipu malu, dan Sota mengulurkan tangannya ke Ark sembari berkata untuk saling membantu satu sama lain ke depannya. Sepulang sekolah, Sota merasa begitu kelelahan dengan hari ini. Ia juga teringat ayahnya yang pergi, tapi bingung kemana Isuzu yang selalu menyambutnya pulang. Sota mencoba mencari Isuzu di kamarnya, tapi kamarnya terbuka dan membuat Sota bingung. Ia mencoba memanggil Isuzu di dalam dan akan masuk ke dalam, di mana Isuzu sedang terbaring di meja komputer, kembali memanggil Sota. Tak menyangka kalau Isuzu ketiduran di sana. Sota yang khawatir pun memindahkan Isuzu ke tempat tidur, dan heran bisa-bisanya Isuzu tertidur ketika sedang bermain game. Namun Sota menyadari sesuatu dan langsung berlari ke meja komputer yang Isuzu pakai, di mana tanpa sadar Isuzu tertidur ketika sedang live streaming, dan semua penonton di sana menjadi heboh dengan kehadiran Aniki. Sota memastikan apakah ini sedang live dan semua orang menjawabnya, di mana banyak orang yang berkata berusaha membangunkan Isuzu sedari tadi. Tapi Sota berkata mana mungkin adiknya terbangun dengan hanya sebuah komentar. Tapi Sota menyadari satu hal, apa yang harus ia lakukan saat ini? Apakah ia harus menggantikan adiknya sekarang dan live streaming sendirian? Satu hal yang pasti adalah Isuzu ketiduran ketika sedang live streaming, di mana Sota meminta maaf ke penonton Isuzu padahal sudah meluangkan waktu, tapi Isuzu malah ketiduran, dan semua penonton tak mempermasalahkannya dan merasa Isuzu yang tertidur itu sangatlah lucu. Sota heran kenapa ada orang-orang yang malah menyukai hal semacam itu. Sota berkata ia meminta maaf lain kali dan akan mematikan live streaming ini. Namun semua penonton mencoba menghentikan Sota dan meminta Sota untuk melanjutkannya saja. Sota berkata kalau ini bukanlah channelnya, dan muncul sebuah komentar yang membuat Sota menjadi begitu kaget. Sota tak menyangka selain adiknya ada orang yang juga menantikan dirinya, dan entah kenapa mengetahui itu membuat Sota merasa senang. Sota pun mengerti dan akan mengambil alih sampai Isuzu terbangun, di mana semua penonton menjadi begitu heboh, dan Sota menjadi kewalahan dengan kecepatan komentar yang begitu cepat. Namun sekali lagi Sota menyadari kehebatan adiknya yang bisa menangani komentar yang secepat ini dan merasa bangga punya adik seperti Isuzu.
Isuzu, di mana ternyata Isuzu sudah terbangun dari tidurnya. Penonton berkomentar untuk menyuruh Sota mencium adiknya agar ia terbangun dari tidurnya dan membuat Sota merasa kesal dengan permintaan itu. Sota berkata kalau ia bukanlah sister komplek dan hanya seorang kakak yang sayang dengan adiknya saja. Tapi penonton berkata kalau itulah yang disebut sebagai siskon. Sota pun bingung apa yang harus dibicarakan sekarang. Mereka bertanya hari ini apa saja yang Sota lakukan, di mana Sota berkata ketika ia pergi sekolah itu menjadi sangat kacau dan mulai tenggelam dalam pembicaraan. Selain bersama keluarga dan teman masa kecilnya, Sota bingung kapan terakhir kali ia bisa berbicara seseru ini bersama orang lain, di mana para penonton berkata kalau live streaming Isuzu akan segera berakhir dan Sota tak menyangka kalau waktu berlalu secepat itu. Semua orang juga masih ingin berbicara dengan Sota. Sota berkata meskipun mereka semua bersikap baik, tapi Sota bukanlah kakak kalian, di mana Isuzu yang bangun pun berkata kalau Sota adalah abangnya, di mana semua penonton menjadi bersemangat mengetahui Isuzu yang kembali. Sota meminta maaf karena sudah mengambil alih tanpa izin ke Isuzu, tapi Isuzu tak mempermasalahkannya dan berkali-kali ia katakan kalau Sota itu cuma abangnya Isuzu seorang. Isuzu melihat live streamingnya dan kaget lihat jumlah penonton yang hadir dan kesal di saat yang bersamaan mengetahui seseorang menyukai Sota. Isuzu yang kesal berkata kalau Sota hanya miliknya dan tak akan ia serahkan ke siapapun. Sota mencoba menenangkan Isuzu karena streaming juga akan segera berakhir dan menyuruh Isuzu untuk meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal. Isuzu pun mengerti dan pamit ke penontonnya, dan begitulah akhir dari insiden tertidurnya Isuzu Wine ketika live streaming, dan semua berakhir dengan damai. Dan beberapa hari kemudian ketika Sota baru pulang ke rumah, ia disambut langsung oleh Isuzu dan langsung memeluknya. Tapi Isuzu menyadari sesuatu dari abangnya dan mencoba memastikannya. Ekspresi Isuzu berubah dan bertanya ke Sota mengapa ia bisa mencium baunya Ark dan Remy, dan bertanya apakah Sota selingkuh darinya. Sota berkata kalau ia bertemu mereka di agensi dan sedang membicarakan soal kolaborasi lagi bersama Ark nantinya. Isuzu menjadi kesal, tapi Sota berkata kalau ia menolaknya karena stream berikutnya bukan stream dadakan dan ia harus tampil sebagai Aniki Y-nya juga, dan untuk debutnya ia hanya ingin ditemani Isuzu seorang. Mendengar itu membuat Isuzu terlena dan berkata kalau ia menyayangi Sota. Isuzu yang salah tingkah berkata apakah tak masalah jika tak bersama Ark yang lebih terkenal darinya, dan Sota mengiyakannya. Isuzu merasa kalau dirinya tidaklah baik, ia seorang penyendiri dan merasa dirinya seorang beban. Apakah Sota benar-benar tak mempermasalahkannya? Meskipun begitu, Sota tetap ingin bersama Isuzu. Isuzu menggila dibuatnya dan Sota dengan cepat segera bersiap-siap untuk debut VTubernya. Saat ini kita beralih ke sisi Ark yang mengetahui soal pembatalan debutnya Sota. Saat ini Ark sedang melakukan live streaming, tapi ia masih kepikiran soal Sota yang tiba-tiba saja menunda debutnya dan menjadi begitu kepikiran. Para penonton menjadi khawatir apakah Ark kelelahan karena tampak tak seperti biasanya. Tapi Ark berkata ia sedang memikirkan sesuatu. Ia kepikiran soal Sota yang tiba-tiba saja debutnya dibatalkan dan bertanya-tanya apa terjadi sesuatu. Semua orang juga ikut penasaran apa yang terjadi, karena aneh bagi Ark mengetahui orang seperti Sota tiba-tiba saja membatalkan debutnya tanpa alasan yang jelas. Banyak penonton yang menduga-duga seperti apakah Sota kecelakaan atau semacamnya, dan membuat Ark menjadi ketakutan. Ark menjadi panik dan tanpa sadar tak memperdulikan lagi live streamingnya dan menghubungi Sota secara langsung. Ark mencoba mengirim pesan ke Sota, tapi ia masih saja khawatir. Para penonton berkata untuk langsung saja menghubungi Sota, dan Ark pun mengerti. Ark berharap Sota mengangkat teleponnya, di mana para penonton dibuat sangat terhibur karena bisa melihat sisi lain dari Ark. Bahkan ketika gamenya berakhir buruk, Ark tetap tak memperdulikannya. Di mana tak lama setelah itu, Sota mengangkat telepon dari Ark dan membuat Ark menjadi sangat lega. Ark yang khawatir berteriak apa yang sebenarnya terjadi dengan Sota karena tak segera membalas pesannya. Sota sendiri tak menyangka Ark begitu khawatir padanya. Tentu Ark khawatir dengan Sota hingga membuatnya menangis. Sota meminta maaf ke Ark dan berkata kalau ia baik-baik saja. Ark menjadi penasaran kenapa Sota tiba-tiba membatalkan debutnya. Sota meminta Ark agar tak marah, tapi ia membatalkan debutnya karena Isuzu yang sakit demam yang tinggi dan membuat Ark kaget dan bertanya apakah Isuzu baik-baik saja. Sota juga sudah memanggil dokter dan keadaannya akan segera membaik setelah Isuzu meminum obatnya. Ark menjadi tenang mendengarnya, tapi kenapa Sota tak membawanya langsung ke rumah sakit? Sota terdiam sebentar dan berpikir harusnya tak jadi masalah jika ia ceritakan soal ini ke Ark. Sota berkata kalau Isuzu itu sangat
sangat takut dan tak berani keluar rumah. Semenjak ibunya meninggal, Isuzu selalu mengurung diri di rumah. Apalagi mengingat ibunya yang meninggal karena sakit. Jadi Isuzu selalu takut jika ia terjatuh sakit. Karena itulah Sota harus selalu menemani dan berada di sisi Isuzu. Sota meminta maaf karena sudah egois membatalkan debutnya, tapi itu membuat Ark menjadi kesal. Ark berkata, bukankah Sota menjadi VTuber itu agar dapat membantu Isuzu dan melindunginya? Dan saat ini Sota sedang melakukannya tanpa memperdulikan apa yang orang lain katakan. Bukankah itu termasuk tindakan yang sangat keren? Ark tanpa sengaja membaca komentar yang ingin berdonasi untuk membantu Isuzu yang sedang sakit. Ark pun membalas kalau ingin berdonasi jangan di channel ini dan menyadari kalau Ark masih live streaming. Ark meminta maaf ke Sota karena saat ini masih live streaming dan membuat Sota kaget. Semua orang menjadi begitu heboh karena mendengar pembicaraan sebelumnya. Sota langsung meminta maaf ke semua orang atas batalnya debut hari ini. Ark juga menyuruh orang-orang untuk berdonasi langsung ke channelnya Sota. Ark juga berkata jika terjadi sesuatu tak perlu segan-segan untuk memberitahunya, dan Sota berjanji untuk tak membuat Ark menangis lagi, di mana para penonton menjadi heboh seperti melihat orang yang sedang berpacaran. Dan di lain sisi, Utako menonton live streaming Ark dan menjadi lega karena Sota baik-baik saja sekarang. Sota terbangun di pagi hari dan dengan cepat bersiap-siap menuju ke sekolah, di mana Isuzu mendatangi abangnya itu. Isuzu datang untuk menyapa abangnya sebelum berangkat ke sekolah karena hari ini merupakan upacara penutupan semester. Sota berterima kasih dan mengelus kepala adiknya dan senang karena Isuzu sudah kembali sehat. Sota juga akan menepati janjinya demi live stream hari ini. Namun Sota masih khawatir apakah orang-orang masih akan menunggunya. Namun Sota hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan Sota pun pergi pamit berangkat sekolah. Namun yang terjadi di sekolah adalah kekacauan, di mana Sota berlari melarikan diri dari kejaran teman-teman kelasnya. Sota bingung kenapa ini semua bisa terjadi. Semua orang berusaha mendapatkan Sota, tentu karena penasaran dengan aktivitasnya sebagai seorang VTuber. Tiba-tiba saja Utako datang menyelamatkan Sota dan berhasil menghindari pengejaran para murid itu. Sota berterima kasih ke Utako karena sudah menolongnya, di mana Utako menggoda Sota yang sudah populer. Sota merasa senang karena dengan semua yang terjadi, Utako tetap menjadi dirinya sendiri seperti biasanya. Ketika semua sudah tenang, seseorang berteriak dan berkata kalau barang yang ia cari ketinggalan di dalam ruangan ini, dan membuat Utako dan Sota menjadi panik. Utako yang panik menyeret Sota bersembunyi di dalam loker karena tampaknya ini ruangan ganti khusus wanita. Ketika mereka bersembunyi, Sota meminta maaf dan menjadi begitu panik karena mereka begitu dekat satu sama lain dan Sota bisa merasakan payudara Utako yang menyentuhnya. Tapi mau bagaimana lagi, dengan keadaan yang darurat seperti ini, hanya ini satu-satunya cara selamat. Melihat reaksi yang biasa dari Utako membuat Sota menjadi lebih tenang. Utako berkata kalau Sota begini terus ia tak akan dapat pacar. Tapi Sota berkata meskipun begitu ia dapat teman seorang gadis. Mendengar itu membuat Utako kaget tak menyangka dan bertanya apa maksudnya itu, di mana payudara Utako semakin menempel dan membuat Sota menjadi semakin panik. Sota sendiri tak menyangka bisa melihat Utako sepanik ini. Sota berkata kalau orang itu seniornya dalam dunia VTuber. Utako pun mengerti dan memahami kalau mereka hanyalah sebatas teman kerja saja dan tak bisa disebut sebagai seorang teman. Utako yang tenang pun menyadari kalau mulai saat ini Sota pastinya akan lebih sering berinteraksi dengan para gadis dan bertanya apakah Sota ada niatan pacaran dengan senior yang Sota sebut sebelumnya. Sota kaget mengapa Utako berpikir hal semacam itu. Utako yang panik berkata kalau liburan musim panas nanti Sota harus bermain dengannya. Sota akan bermain dengan Utako jika jadwal sebagai VTubernya sedang kosong dan akan bermain bertiga bersama Utako dan abangnya Utako juga. Tapi bukan itu maksud Utako, ia hanya ingin pergi bermain berduaan saja. Utako menjadi panik dan berkata untuk jangan salah paham karena abangnya sudah punya pacar juga. Utako mencoba mengalihkan topik dan berkata bukankah Sota punya jadwal stream hari ini, dan mengajak Sota pulang karena tampaknya sudah sepi. Mereka pun keluar dari tempat persembunyiannya dan sebelum berpisah Utako berkata kalau ia akan selalu mendukung Sota dan memberi Sota semangat. Sota merasa senang dibuatnya dan tak menyangka punya teman masa kecil itu begitu nikmatnya. Malam harinya sebelum Sota debut, Remy menghubungi Sota dan bertanya soal persiapannya dan tampaknya semuanya sudah siap dan Remy memuji dengan kedisiplinan yang Sota punya. Remy juga tak sabar menantikan kecelakaan live streaming lainnya hari ini, tapi Sota berkata itu tak akan terjadi. Lalu Isuzu datang memanggil Sota yang mana sebentar lagi akan dimulai. Sota pun pamit dari Remy dan akan segera bersiap-siap memulai live streaming debutnya dan meminta semangat juga dari Isuzu. Lalu debut streamingnya Sota pun akan segera dimulai.
Akhirnya streaming debut Shota pun dimulai, di mana avatar VTubernya didesain dengan warna rambut berwarna ungu layaknya sebuah wine dan bergerak mengikutinya. Dan banyak orang yang berkomentar soal desain dan tak dapat Shota baca semuanya. Tapi satu hal yang pasti, Shota tak akan membuat kekacauan lagi di streaming hari ini, di mana Shota mulai menyapa semua penontonnya. Shota juga meminta maaf atas pembatalan sebelumnya. Juga ia berkata kalau ia bukan abang semua penonton karena adiknya hanyalah Isuzu seorang. Para penonton mengajak Shota dan berkata kalau Shota itu beneran siskon. Shota mencoba membalasnya tapi langsung dihentikan Isuzu karena tak akan ada habisnya. Setelah itu Isuzu pun bergabung dan akan lanjut ke sesi berikutnya, di mana Shota mulai memperkenalkan dirinya dan akan memanggil Isuzu. Tapi karena ini dunia baru bagi Shota, ia masih bingung apalagi yang harus dibahas. Para penonton mengingatkan lagi, tapi itu membuat Shota menjadi sangat kebingungan. Isuzu menepuk Shota, di mana Shota bertanya apakah ada masalah karena belum waktunya Isuzu bergabung. Tapi Isuzu sendiri tak kuat, ingin segera membantu abangnya dan meminta maaf ke para penonton karena abangnya yang masih belum mengerti apa-apa. Isuzu mulai menjelaskan seperti nama fans apa yang ingin Shota berikan, di mana Shota mengajak semua orang bersama-sama memikirkannya. Para penonton menyarankan untuk memanggil mereka sebagai imotonya Aniki. Tentu Shota menolak karena Isuzu itu satu-satunya adiknya Shota. Sedangkan Isuzu berkata bagaimana kalau para fans disebut Imoto saja. Tapi Shota dengan tegas menolaknya karena ia tak ingin orang lain menjadi adiknya selain Isuzu. Isuzu tersipu malu karena Shota mengatakan hal semacam itu di depan semua orang. Para penonton menggoda Shota dan membuat Shota menjadi kesal. Selanjutnya mereka membahas soal fan art, di mana itu sesuatu yang digambar oleh para fans. Shota bertanya apakah itu seperti ini, di mana Shota menyimpan gambar fan art Isuzu di handphonenya dan membuat Isuzu sangat kaget mengetahuinya. Isuzu tak menyangka abangnya menyimpan foto Isuzu di handphonenya dan membuatnya merasa sangat senang. Tapi Shota tak mengerti kenapa perlu hashtag ketika diposting. Isuzu berkata itu agar Shota bisa melihat secara langsung fan art yang dibuat oleh para fans dengan mudah. Shota mengerti dan akan mencoba mencari hashtag dengan nama Isuzu. Tapi Isuzu merasa itu terlalu memalukan jika abangnya mencari itu. Shota pun berpikir sejenak apa hashtag yang tepat untuknya dan menyarankan bagaimana dengan gambar abang. Tapi Isuzu merasa itu terlalu biasa. Shota bahkan mencoba dengan bahasa Inggris yang membuat Isuzu menjadi sangat kewalahan. Lalu para fans menyarankan satu nama dan membuat Isuzu merasa itu sangatlah tepat dan cocok untuk Shota. Sekali lagi Shota berterima kasih ke Isuzu karena berkat dirinya hal-hal rumit seperti ini dapat diselesaikan dengan mudah. Isuzu merasa senang dan selanjutnya memutuskan apa yang akan dilakukan Shota ke depannya. Sedangkan para penonton tak sabar menantikan kecelakaan live streaming lainnya. Tapi Shota sudah mempersiapkan segala hal agar hal itu tak terjadi lagi. Orang-orang juga bahkan tak lagi kaget jika melihat wajah asli Shota di live streaming. Tapi Isuzu merasa tak senang akan hal itu dan memanggil Isuzu sebagai brokon atau brother kompleks. Tapi di lain sisi Shota juga menolaknya dengan tegas dan berkata kalau hubungan mereka murni abang dan adik saja. Para penonton berkata pasti suatu saat Shota akan menangis melihat Isuzu yang menikah, di mana Shota berkata tentu adiknya akan menikah dengan orang lain selain dirinya karena mereka itu abang dan adik. Tapi tampaknya Isuzu sangat kecewa mengetahui itu dan tiba-tiba saja Isuzu menyerang Shota yang lengah. Isuzu berkata kalau itu tak akan terjadi. Isuzu dengan wajah yang sedih berkata kalau ia tak akan menikah selain bersama Shota karena Isuzu hanya ingin selalu bersama Shota. Shota bingung apa yang terjadi dan berkata kalau ia mengerti perkataan Isuzu dan akan selalu bersama, di mana Shota merasa ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Shota meminta maaf karena sudah mengatakan hal yang aneh dan pasti sudah membuat Isuzu ketakutan, di mana Isuzu menangis sejadi-jadinya layaknya seorang anak kecil dan membuat semua penonton dibuat kaget melihat sisi cengeng Isuzu itu di live streaming. Dan lagi-lagi live streaming Shota berakhir dengan kekacauan dan bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Dan cerita pun akan kita lanjut lagi.